Abang dan klien akan melakukan jalur yang sama gitu, menempuh jalur yang sama. Kita akan memikirkan dan kita akan berunding. Ada hal-hal apa yang bisa kami laporkan dan apa upaya hukum lain yang akan kita lakukan terhadap Denny Sumargo dan talent-talent yang lain. Mungkin kita akan pikirkan. Mbak Aditya, selama ini proses transaksi keuangan dari klien ke manajemen itu melalui rekening Mbak pribadi atau langsung ke Denny Sumargo atau seperti apa? Karena di sini dilihat bahwa dia hanya menuntut satu, kalau garis besarnya saya lihat dari kesimpulannya kemarin Denny Sumargo sampaikan adalah sebuah kejujuran. Kejujuran artinya karena dianggap udah menjadi saudara dan amanah dari orang tua menitipkan anaknya kepada Mas Denny Sumargo, maka di situ adalah udah ikatan saudara, bukan lagi manajer dengan artisnya. Saya melihat seperti itu. Kalau untuk payment dari klien itu dua-duanya, bisa ke saya, bisa ke si talentnya sendiri. Ada beberapa talent yang nggak punya NPWP, udah pasti ke saya, karena kan harus bayar pajak kayak gitu. Terus untuk masalah papa saya, ini saya juga mau nambahin dari, maksudnya tadi pernyataan lawyer, saya mau nambahin secara pribadi. Denny Sumargo itu bertemu sama papa saya cuma 2 kali. Yang pertama, pertemuan pertama itu di waktu dia ada event off-air di Surabaya. Kebetulan papa saya waktu itu lagi ada di Surabaya. Saya pertemukan. Karena apa? Karena dia sudah melakukan hal di luar batas terhadap saya. Papa saya mengetahui. Papa saya akan bertindak. Saya bilang jangan, nanti aku kenalin. Sekalian dia mau minta maaf. Jadi di Surabaya itu pertemuannya adalah dia meminta maaf kepada papa saya telah melakukan hal-hal di luar batas terhadap anaknya gitu. Terus yang kedua itu pertemuan waktu saya menikah tahun lalu, Agustus 2020. Itu tidak ada pembicaraan atau nggak ada ngobrol sama papa karena papa waktu itu kondisinya udah sakit. Jadi habis datang ke, maksudnya habis acara pernikahan saya, papa langsung naik ke kamar. Naik kamar hotel, nggak ada bicara sama teman-temanku sama sekali, ada tamu undangan tuh nggak ada gitu. Jadi kalau dia bilang papa nitip ke dia untuk bimbing saya mungkin memberitahu dia untuk jangan begituin lagi anak saya. Diapain sih, Mbak? Tanya aja sama orangnya makanya saya bilang dia ngegelar konferensi pers tuh saya pribadi, saya sebenarnya nggak mau sejauh ini gitu. Maksudnya karena saya 10 tahun hubungan sama dia, sudah lebih dari between manager and talent gitu, udah lebih dari itu. Jadi kalau ngomongin preskon, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saya tidak mau. Dari mulai pertama tanggal 26 Agustus 2021, saya sudah dengan itikat baik menyelesaikan ini, datang ke rumah dia, terjadi kesepakatan, sudah clear. Saya rekam, saya kasih ke lawyer saya, bukti bahwa kita sudah clear, selesai baik-baik. Semua yang dia minta saya udah kasih. Jadi setelah itu besoknya dia bersama talent-talent yang lain nge-breakdown rekening orang yang saya kasih tanpa seizin saya. Jadinya begini ya, saya kecewa juga. Tidak sesuai dengan apa yang dia omongin di Kamis malam itu, tanggal 26 Agustus gitu, terhadap saya. Makanya terus yang kedua tadi perihal apa tadi? Selain papa mau kejujuran, mau apapun itu yang saya hadapi 10 tahun sama dia, saya struggling sama dia 10 tahun itu bukan hal yang mudah. Kalau kalian nanya, kalian media kan pasti pinter cari-cari info, tanya aja, itu saksinya masih pada hidup. Apa yang dilakukan ke hidup saya selama 10 tahun. Dan ada statement dia dan lawyernya bahwa saya ngeblok sosial media dan WhatsApp-nya. Of course, saya blok pasti. Karena saya lebih mikirin mental health saya tidak mau lagi kenal sama yang namanya Denny Sumargo. Bukannya saya tidak tahu terima kasih, tapi saya nggak expect orang yang 10 tahun sama saya bisa berbicara seperti itu ke media. Karena prinsip saya, kalau apapun masalahnya bisa dibicarakan secara private, tidak usah muncul ke publik. Saya nggak mau press conference, saya nggak mau untuk menjadikan dia tuh saya nggak mau. Tapi ini semua dia yang mau, bukan saya. Jadi saya kalau nanti DS ini nonton, apapun kesalahan saya, apapun yang dia tidak terima atas keputusan dalam hidup saya,
yang saya wanita dewasa, bisa memutuskan sesuatu dalam hidup saya tahu segala konsekuensinya dan saya akan bertanggung jawab. Jangan pernah bawa lagi papa saya atau orang-orang terdekat saya, jangan. Karena saya udah dewasa, saya bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya, saya tahu apa yang saya perbuat, keputusan dalam hidup saya tahu semuanya. Jadi jangan, kalau kamu nonton, tolong please be gentle as a man. Kalau lu cowok, lu ceritain juga kebenarannya. Jangan bilang di media seolah-olah saya ini bawa kabur uang Anda, tidak bertanggung jawab, tidak bisa dihubungin, tidak bisa tahu mana keberadaannya. Saya ada di rumah, dia mengintai rumah saya, dia suruh orang, ada kok, saya ada kok buktinya. Jadi nggak mungkin dia nggak tahu saya di mana. Jadi kalau almarhum papa saya sudah dibilang ini itu, papa saya tahulah kalau militer itu ngomong kayak gini aja. Papa saya itu kalau ngobrol sama saya jawabnya cuma iya, udah, terserah. Tidak pernah ngomong panjang lebar, apalagi ngomong titip anak saya lalala, itu tidak mungkin keluar dari mulut papa saya. Tapi kalau papa saya mengingatkan dia, jangan begitu lagi anak saya, karena dia akan bertindak, itu pasti disampaikan. Dan dia tahu, dia sesuai papa dia, makanya minta maaf. Begitu ya, terkait kemarin pas dia sempat datang. Ketemu anaknya sopan. Itu membuka gitu.